Hai, ketemu lagi dengan RS Film. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya harap kalian semua sehat-sehat dan diperlancar segala urusannya. Amin. Di video kali ini kita mau menceritakan film dengan judul The Gigolo. Film ini menceritakan seseorang yang berprofesi sebagai gigolo atau bisa disebut pelacur cowok yang sukses. Bagaimanakah kisah seorang gigolo ini sampai sukses? Nah, kita mulai merangkum filmnya. Di awal film ditunjukkan pria kaya raya, perkasa, dan tampan yang sedang berolahraga. Ia pun dengan keren mengendarai mobil Ferrari-nya. Dan ia pun berbicara bahwa dia bukan orang kaya atau anak konglomerat, tapi ia bisa naik Ferrari. Dan dia pun mengakui bahwa dia adalah seorang gigolo. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Fang. Dia terlahir dari keluarga miskin atau bisa dikatakan sederhana, dan datanglah ibunya untuk membantu daging bebek tersebut. Ibunya adalah seorang penjual daging bebek. Lalu si Fang meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang les. Karena ibunya tidak punya uang dan ayahnya entah di mana, ibunya menyuruh Fang untuk meminjam kepada sepupunya. Singkat cerita, si Fang mengunjungi saudaranya yang bernama Hang. Sepupunya ini mempunyai sebuah bar atau diskotik, lalu si Fang diberi pinjaman. Setelah itu, sepupunya menyuruh Fang untuk bekerja saja daripada meneruskan sekolah dan menyusahkan ibunya. Tetapi si Fang tidak mau dan tetap ingin sekolah. Lalu datanglah seorang teman sepupunya yang bernama Michelle. Ia pun menggoda-goda si Fang, karena si Fang niatnya cuma minjem duit. Fang pun hanya diam. Datanglah dua orang lagi, yang cewek bernama Yoyo dan yang cowok bernama Chris. Jadi si Yoyo ini lagi memakai jasa gigolo si Chris, dan si Chris adalah gigolo yang cukup dikenal juga. Saat Michelle meraba-raba Fang memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Fang sedang bermain basket bersama beberapa orang. Fang ternyata memiliki pacar cantik yang bernama Jolie. Fang pun tebar-tebar pesona. Lalu si Jolie ditawari ke pesta sama si Peter. Dia termasuk preman di sekolah itu. Jolie pun menolak dan memilih main ke rumah si Fang saja. Si Peter pun langsung kesal dan akan membalas dendamnya. Singkat cerita, saat Fang dan temannya di loker menemukan sejenis narkotika di loker Fang. Karena ada guru yang menghampiri, temannya ini langsung menyembunyikan benda itu di celana si Fang. Guru itu langsung mengecek loker si Fang, dan guru itu tidak menemukan apa-apa. Si Peter pun kebingungan karena benda haram itu tiba-tiba hilang dari lokernya si Fang. Sepulang sekolah, si Fang berpacaran dengan Jolie. Fang pun mengajak Jolie menonton film Blue. Lalu semakin lama menonton, mereka pun mau melakukan mantap-mantap. Tapi saat Fang baru saja mau memulai, tiba-tiba ibunya pun datang dan kaget melihat mereka berdua. Tapi anehnya, ibunya ini tidak memarahi mereka berdua. Si Fang bilang mereka sedang belajar. Tetapi saat ibunya mengambil buku, di celananya si Fang resletingnya belum dinaikkan. Lalu ibunya bilang kalau mau mantap-mantap pakai kondom saja, kasihan nanti pacarnya. Ibunya kok gitu ya? Malamnya si Fang menemui bapaknya. Ia bercerita mengenai dirinya saat sedang mau melakukan perbuatannya tadi. Si bapaknya malah mewajari kalau barang punya anaknya ini merupakan warisan dari bapaknya. Katanya kalau mau mantap-mantap harus pakai pemanasan jari dulu, dan bapaknya pun mencontohkannya. Keesokan harinya, teman si Fang sedang dibully, lalu Fang menolongnya dan ribut dengan Peter. Guru pun datang untuk melerainya. Sepulang sekolah, si Fang bercerita bahwa dia dikeluarkan dari sekolah, dan ia melihat gadis cantik dan seksi sedang memperbaiki ban mobilnya di tengah hujan deras. Dan si Fang pun membantunya. Setelah hujan reda, wanita itu memberikan uang kepada Fang. Namun Fang menolaknya dan pergi dari wanita itu.
Lalu Fang menelepon ibunya dan memberi kabar bahwa dia dikeluarkan dari sekolah. Ibunya pun langsung terjatuh sakit. Singkat cerita, si Fang langsung bekerja menjadi tukang bersih-bersih di bar tempat sepupunya. Ia pun menjadi perhatian wanita-wanita di bar tersebut. Lalu si Nyonyo menggodanya dan akan membayar 10.000 dolar jika Fang mau main dengannya. Fan pun mencoba untuk bermain, tapi ternyata si Yoyo mengajak Fang ke teman-temannya. Lalu si Yoyo membuka celana si Fang, alangkah kagetnya si Yoyo karena barang si Fang gede. Lalu si Yoyo mencoba pemanasan dulu sebelum bermain dengan Fang, tetapi malah si Fang sudah keluar duluan. Ia mungkin baru pertama kali. Lalu dia ditertawakan dan pergi. Fang pun berdiam diri dan mencoba untuk sabar. Disitulah ia bertemu dengan si Chris. Chris adalah gigolo yang tadi. Ia bercerita mengenai hal tadi, dan si Chris bilang bahwa itu adalah hal wajar. Chris pun menawari si Fang untuk menjadi gigolo saja dan menemui kliennya. Singkat cerita, kliennya adalah seorang wanita gendut dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Si Fang pun merasa ditipu oleh Chris. Sialnya lagi, saat mereka berusaha mesra, ternyata ada si Peter yang sedang memoto dan mengirimkan ke si Jolly, alias pacarnya Fang itu. Jolly pun langsung memutuskan si Fang di situ juga. Lalu si Fang menemui bapaknya yang sedang mengamen. Ia bilang bahwa ibunya lagi sakit dan dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Lalu ia juga sudah jadi gigolo. Si bapaknya ini mewajari apa yang ia lakukan dengan keadaan ekonominya juga. Lalu ia disuruh bapaknya untuk menemui orang yang bernama Absen. Dia adalah seorang gigolo. Fang disuruh menemuinya untuk belajar menjadi gigolo dan sekalian nagih hutang milik bapaknya tersebut. Malamnya Fang menemui Yoyo. Si Yoyo pun jadi super judes karena pelayanan si Fang kemarin. Yoyo pun menyuruh Fang untuk pergi saja ke tempat Michelle karena Michelle lagi butuh jasa gigolo. Keesokan harinya ia ke tempat Michelle dan tubuh si Fang dijadikan meja makanan. Dan di situ ia rebahan tanpa busana. Lalu Michelle bersama teman-temannya makan bersama. Lalu ada nenek-nenek yang nongol mau makan, tapi malah menggigit barangnya si Fang. Singkat cerita, Fang telah selesai kerja menjadi gigolo di tempat Michelle. Ia pun berjalan pulang sambil menangis. Malamnya, ia menemui salah satu temannya dan bercerita ia menjadi gigolo. Kata temannya kalau jadi gigolo harus keren, rambut tertata rapi dan terlihat ganteng. Lalu temannya merekomendasikan untuk pergi ke salonnya si Absen. Lalu tak banyak mikir, Fang pun langsung pergi ke salonnya si Absen. Fang bertemu dengan anak buahnya si Absen dan memintanya untuk menunggu, dan ia menunggu sampai malam. Karena ia menunggu dengan sabar, anak buah si Absen pun mengajak ke bar. Fang pun diberi semacam sisa. Lalu si Fang langsung teler dan nge-fly. Lalu cewek ini memperkosa si Fang dengan keadaan teler. Lalu setelah itu Fang menemui Absen dan tanpa basa-basi menanyakan tentang pergigoloan. Absen pun memberikan beberapa motivasi. Lalu setelah itu Fang menanyakan soal hutang ayahnya dan membuat Absen sedikit emosi dan gak mau bayar. Karena bapaknya Fang juga katanya kalau dilihat-lihat banyak hutang juga ke Absen. Singkat cerita, Fang menemui ayahnya yang sedang mengemis dan bercerita bahwa Absen tidak mau membayar hutangnya. Lalu beberapa orang pun datang dan menagih hutang kepada ayahnya Fang. Karena nggak punya duit, mereka pun ribut dan kejar-kejaran. Lalu ayahnya dibacoki sama mereka, sampai gak sadarkan diri. Fang pun langsung menemui Absen lagi dan meminta uangnya. Lalu Absen mengajak ribut dulu, kalau menang nanti dibayar. Sayangnya Fang selalu kalah dalam pertarungan itu. Setelah itu Absen pun mengobrol dan menunjukkan bakatnya yang aneh, yaitu mengambil pil dari dalam gelas dengan lidahnya. Fang pun meminta ajari bagaimana caranya. Lalu Absen pun memberitahu bahwa saat nanti disewa cewek pun enak. Fang pun harus berlatih dengan koin.
menjilati koin tersebut agar tidak jatuh dari kaca, dan Fang pun melatihnya terus-menerus. Singkat cerita, Fang pun sudah benar-benar serius dan menunjukkan hasil latihannya kepada absen dan akan dipraktekkan kepada anak buahnya. Lalu, hasil latihannya pun benar-benar manjur dan absen pun bangga. Fang pun langsung ke bar dan menemui Yoyo, lalu mengajak Yoyo untuk mantap-mantap. Lalu si Yoyo pun langsung terpapar lemas karena permainan si Fang itu. Fang pun menjadi gigolo yang banyak dipesan. Singkat cerita, Michelle juga memesan Fang, dan seperti biasa, Fang pun langsung mantap-mantap sampai si Michelle puas. Lalu si Fang mengantarkan teman gigolonya casting film Raja Gigolo. Karena temannya ini gak cocok, maka sutradaranya meminta Fang untuk menggantikannya. Alhasil Fang lah yang terpilih, dan ternyata sutradaranya ini adalah wanita yang di awal film yang dibantu Fang untuk memasang ban mobilnya itu. Lalu Fang pun langsung berkegiatan di dunia perfilman. Sutradara tadi bernama Chow Li. Jadi si Chow Li ini mengajak si Fang untuk datang ke pesta temannya dan berpura-pura untuk jadi pacarnya, dan si Fang pun menyetujuinya. Keesokan harinya mereka pun berpesta bermesra-mesraan. Ternyata teman si Chow Li ini si Peter, teman sekelasnya dulu. Mereka pun minum-minum dan ngobrol-ngobrol. Makin lama ngobrol, ia makin teler dan ngefly. Si Fang merasa ada yang aneh dan pergi ke WC, lalu memuntahkan apa yang ia minum dan berusaha agar tidak teler lagi. Di lain tempat, si Peter membawa Jolly ke kamarnya dan berusaha memperkosanya. Beruntung si Fang langsung memukul sebuah besi ke kepalanya sampai kejang-kejang dan memoto barangnya si Peter ternyata cuma 1 cm. Di jalan setelah Jolly sadar, ia pun langsung menjelaskan perihal tadi. Dan akhirnya mereka berdua jadian. Si Jolly mengajak ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Dan ia dikenalkan ke ayahnya yang bernama Pak Ben. Tak lama kemudian istrinya keluar, yang ternyata Michelle alias langganan Fang. Fang pun kaget dan Michelle pun juga sama. Mereka pun saling menutupinya. Selanjutnya makan malam. Fang juga diajak jalan-jalan sama Pak Ben untuk melihat koleksi benda tajamnya. Lalu ia ditodong dan bilang kalau menyakiti anaknya jangan harap bisa hidup lagi. Tetapi Pak Ben itu tidak tahu kalau Fang pernah disewa oleh istrinya. Kalau sampai ketahuan bisa mati si Fang. Fang pun meminta untuk menemuinya dan membahas perihal masalah ini. Si Fang memutuskan bahwa dia ingin menjadi aktor saja, gak akan jadi gigolo lagi. Sedangkan Michelle tetap kekeh karena ia nyewa si Fang bukan untuk kepuasannya saja, tapi ia juga mencintainya dan gak rela kalau si Fang dan anaknya jadian. Fang pun meninggalkannya. Keesokan harinya si Fang jujur ke Chow Li kalau ia adalah seorang gigolo beneran. Tapi karena cinta, si Chow Li pun tidak meninggalkan si Fang. Singkat cerita, si Michelle meratapi kesedihannya karena orang yang dia cintai malah serius sama anaknya. Dan Michelle pun teler dan tertidur dengan laptop yang menyalakan video mantap-mantap sama si Fang dulu. Saat tertidur pula, Pak Ben melihat isi laptop itu. Saat jalan berdua, si Fang diculik dan entah dibawa kemana dan ternyata dibawa ke rumah Pak Ben. Michelle pun datang dan menodong pistolnya dan tanpa basa-basi ia menembak kepala Pak Ben sampai mati. Jolly pun kesal dan sampai mengajar ibunya sendiri. Dan Michelle menusuk perut anaknya sendiri dengan pisau dan si Fang pun menodong pistol dan menembakkan sampai mati. Sambil menangis, Fang membawa Jolly ke rumah sakit. Lalu scene pun diakhiri dengan Fang dengan kekayaannya. Ternyata setelah Pak Ben mati, ia mengambil alih harta Pak Ben dan si Jolly pun masih hidup dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian dari film tadi? Saya harap kalian menyukainya. Saya pamit dan terima kasih. Dah.